Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir histologi hewan mengenai histologi jaringan limfoid sekunder. Nah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dan di sini ada dua subbab yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah distribusi jaringan atau organ limfoid sekunder, yang kedua adalah komponen penyusun nodus limfaticus, limfa, dan juga player patch pada ileum serta fungsinya. Nah, jaringan limfoid adalah jaringan tempat limfoid ditemukan. Organisasi jaringan limfoid berkisar dari susunan sel individu yang tersebar hingga organ yang berkapsul. Organ limfoid biasanya berupa kelompok folikel yang dikelilingi atau dienkapsulasi oleh jaringan dan membran pendukung khusus. Nah, jaringan limfoid sekunder menyediakan tempat untuk akumulasi antigen dan pengumpulan leukosit, terutama APC dan limfosit T dan B, yang harus bekerja sama untuk meningkatkan respon adaptif yang optimal. Jaringan atau organ limfoid sekunder terdiri atas kelenjar getah benih, kemudian limpa, MALT, NALT, BALT, GALT, dan SALT. Nah, jaringan limfoid sekunder tersebar luas di seluruh bagian perifer tubuh. Nah, berikut peta sebaran jaringan organ limfoid sekunder. Baik, jaringan atau organ limfoid sekunder yang pertama yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem imun dalam tubuh kita yang terletak pada bagian bawah, rahang, ketiak, dan pangkal paha. Kelenjar getah bening ini juga mempunyai peran sangat penting, yaitu untuk menangkal dan melawan bakteri infeksi dan virus yang menyerang tubuh kita. Jadi bisa saya garis bawahi lagi bahwa kelenjar getah bening terletak di bawah rahang, ketiak, dan pangkal paha. Next, selanjutnya yaitu adalah limfa. Limfa adalah bagian dari sistem getah bening atau sistem limfatik. Fungsi limfa ini sangatlah penting bagi tubuh kita, yaitu menyaring sel darah merah yang rusak serta menjaga sistem imunitas kita. Bila fungsi limfa terganggu, maka tubuh kita akan rentan penyakit, karena tadi kan limfa berfungsi untuk menjaga imun kita. Jika terganggu ya, penyakit akan mudah masuk ke tubuh kita. Limfa ini terletak di rongga perut sebelah kiri, tempatnya di belakang lambung. Seperti pada slide yang berwarna merah tersebut merupakan limfa yang terletak di belakang lambung. Baik, next. Jaringan atau organ limfoid sekunder. Yang pertama itu ada NALT, Nasopharynx Associated Lymphoid Tissue. NALT adalah organ yang berpasangan dan berbentuk batang yang terletak di dasar rongga hidung di pintu masuk saluran nasopharynx bercabang dua. Mungkin karena posisinya strategis sebagai mukosa yang melapisi rongga hidung. Jadi NALT tempat kontak pertama dengan udara yang dihirup yang mengandung antigen. Pada PPT terlihat ada gambar lokalisasi dan distribusi NALT di berbagai daerah mukosa hidung. Itu ada upper nasal cavity, ada sinus, subnasal concha, nasal septum, middle nasal concha, infiltrasi nasal concha, dan yang terakhir ada palate. Yang kedua yaitu bulb, yaitu bronchi associated lymphoid tissue. Bulb mencakup area yang luas di paru-paru. Bulb menjadi jaringan fungsional karena induksi sel T dan produksi jaringan limfoid dalam, yang mana berfungsi dalam memicu respon imun di paru-paru, termasuk sel plasma yang mensekresi IgA. Bulb sendiri terletak di sepanjang saluran udara bronkial utama yang tertanam di dinding saluran nafas dengan infiltrasi limfositik yang luas pada lapisan epitel. Pada PPT yaitu adanya gambar pandangan mikroskopis cahaya dari struktur bulb, paru-paru tikus, bintang merah itu contohnya formasi bulb. GALT atau Gut Associated Lymphoid Tissue yang merupakan jaringan limfoid yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan. Pada GALT, sistem imun mukosanya terdiri dari 3 struktur limfoid, yaitu Peyer's patch, lamina propria, dan epitel. Pada GALT terdapat daerah sel T dan sel B dan juga daerah subepitel di mana terdapat APC dan sel dendritik yang berakumulasi membentuk folikel pada lamina propria dan appendix, Peyer's patch pada ileum dan pada tonsil yang berperan pada inisiasi respon imun spesifik. Pada permukaan GALT terdapat subset sel necrophile sel M di antara epitel yang berperan sebagai perangkap antigen dari lumen untuk dieliminasi
oleh sel dendrit atau makrofag. Pada lamina proprianya terdapat sel efektor mukosa spesifik seperti sel T, sel B, dan sel plasma. Nah, berikut gambar GALT. Pada gambar sebelah kiri terdapat GALT pada manusia, dan pada gambar sebelah kanan merupakan gambar GALT pada hewan. Selanjutnya ada SALT atau Skin Associated Lymphoid Tissue. Alam telah menyediakan kulit dengan kumpulan sel limfoid, sel retikuler, dan organ limfoid yang terorganisir yang unik, di mana tanggung jawab pembentukan dan integrasi sel terletak pada keratinosit, sel Langerhans, dan limfosit imunokompeten. Nodus limfatikus atau kelenjar getah bening merupakan suatu kelenjar kecil yang terdapat di seluruh tubuh manusia, terutama di daerah ketiak dan daerah inguinal, dan paling banyak terdapat di daerah leher dan kepala. Nodulus limfatikus pada leher dan kepala merupakan kumpulan kelenjar-kelenjar kecil yang tersusun secara horizontal maupun vertikal. Kelompok vertikal cenderung membentuk rangkaian yang meluas di sepanjang perjalanan vena jugularis intema pada leher, sedangkan kelompok horizontal membentuk rangkaian yang letaknya sirkular pada wajah, yaitu melingkari pangkal leher, biasanya berpasangan kanan dan kiri. Beberapa kelainan yang dapat mempengaruhi sistem limfatik antara lain yaitu limfoma Hodgkin atau yang disebut dengan LH, limfoma non-Hodgkin yaitu LNH, dan limfadenopati. Nodulus limfatikus memiliki hilum, yaitu terdapat pembuluh darah yang keluar masuk organ ini. Pembuluh darah limfoaferen masuk melalui permukaan konveks dan pembuluh darah limfoaferen keluar melalui hilus. Nodus limfatikus terdiri atas jaringan limfoid yang ditembusi anyaman pembuluh limfo khusus yang biasa disebut dengan sinus limfatikus. Nodus limfatikus dibungkus oleh jaringan pengikat sebagai kapsul yang menebal di daerah hilus dan beberapa jalur menjorok ke dalam sebagai trabekula. Pada permukaan korteks bagian luar terdapat sinus subcapsularis atau sinus marginalis. Berhubungan dengan sinus medularis melalui sinus intermedia. Sinus subcapsularis merupakan ruang yang berbentuk mangkok terbalik yang memisahkan sampai parenkim korteks. Fungsi nodus limfatikus sendiri yaitu yang pertama sebagai filtrasi terhadap limfo yang masuk, yang kedua mengatur respon kekebalan tubuh terhadap ancaman tertentu, yang ketiga mengenal antigen dan pembuangan antigen fase terakhir, yang keempat tempat penyebaran sel-sel baru dilepas oleh timus atau sumsum tulang, yang kelima memproduksi dan mematangkan sel-sel kekebalan khususnya sel-sel B. Selanjutnya ada limfa atau slin. Limfa merupakan organ yang berada di antara fundus lambung dan diafragma. Dia terletak di kuadran kiri atas rongga perut. Limfa ini berbentuk agak memanjang, tidak teratur, dan memiliki berat sekitar 150 gram. Limfa memiliki simpai yang berkolagen dengan juluran ke bagian dalam organ, yang terdapat celah berasal dari sel bebas parenkim limfa. Simpai ini mengalami penebalan di hilus organ sebagai tempat pelekatannya dengan lipatan ligamen dan masuknya arteri dan saraf, keluarnya vena, dan pembuluh limfe dari limfa. Limfa ini dibungkus oleh kapsul, di mana kapsulnya memiliki dua lapisan, yaitu lapisan jaringan penyokong yang tebal dan satu lapisan otot halus. Perpanjangan kapsul ke dalam parenkim limfa disebut trabekula. Seperti bisa teman-teman lihat, kapsul yang berwarna hijau dia membungkus limfa, dan kapsul yang memanjang ke dalam parenkim disebut trabekula. Selanjutnya, parenkim limfa disebut pulva yang terdiri atas pulva merah dan pulva putih. Pulva putih tersusun atas arteri yang berada di sekitarnya, sedangkan pulva merah berada di rongga antara sinus venus venosus. Pulva putih
Limfa membentuk selubung limfoid pertarial atau pals di sekitar arteri yang keluar dari trabekula dan memasuki parenkim yang mengandung banyak pusat germinal dengan fungsi yang berbeda. Di luar pals terdapat daerah peralihan selebar 80-100 mikron antara pulpa putih dan pulpa merah, yaitu ada zona marginal yang fungsinya itu sebagai menampung darah arteri untuk pulpa merah, dan juga sebagai tempat sel-sel dan zat renik yang ikut ke darah pertama kali kontak dengan parenkim limfa. Selanjutnya ada beberapa fungsi limfa. Yang pertama itu menyaring darah dari zat renik dan sel-sel darah tua. Yang kedua, mempertahankan imun terhadap antigen yang terbawa oleh darah. Yang ketiga, mengakumulasi limfosit dan makrofaga, degradasi eritrosit, dan sebagai tempat cadangan darah. Dan yang keempat, sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk ke dalam darah. Peyer's patch merupakan kelompok nodulus tanpa simpai yang ditemukan dalam lamina propria yang terdapat pada ileum. Juga dikenal sebagai nodul limfoid teragregasi. Struktur dari Peyer's patch sendiri mirip dengan kelenjar getah bening, namun pada Peyer's patch tidak dikelilingi oleh kapsul jaringan ikat. Peyer's patch juga termasuk dalam kelas jaringan limfatik non-enkapsulasi yang dikenal sebagai nodul limfatik, yang meliputi amandel dan jaringan limfatik pada usus buntu. Nah, seperti ini gambaran histologi dari Peyer's patch. Selanjutnya, Peyer's patch tersusun dalam bentuk folikel yang sebagian besar terdiri dari sel B. Namun, sel imun lain juga terdapat di dalamnya, seperti sel T, sel plasma, sel mast, eosinofil, makrofag, dan basofil. Pada Peyer's patch, limfosit B berada di pusat germinal folikel, yaitu tempat terjadinya pematangan. Sedangkan limfosit T berada di zona parafolikuler. Nah, ciri khusus dari Peyer's patch sendiri yaitu folikel limfoid ini dikelilingi oleh epitel yang dikenal sebagai epitel terkait folikel atau FAE. Nah, epitel ini mengandung sejumlah villi usus yang berkurang, lapisan mukosa yang tipis, dan ditandai dengan adanya sel M atau yang sering disebut sebagai sel microfold. Selanjutnya, fungsi dari Peyer's patch. Yang pertama, memantau berbagai mikroba dalam sistem pencernaan. Yang kedua, mensurvei zat-zat yang berpotensi berbahaya. Yang ketiga, mengaktifkan respon imun yang tepat untuk melindungi tubuh. Dan yang keempat, membantu mengidentifikasi antigen dan memproduksi antibodi. Serta yang terakhir, sebagai tempat transport dari patogen-patogen sebelum menuju jaringan limfoid. Nah, seperti ini gambaran fungsi dari Peyer's patch sendiri, yaitu gambar ini Peyer's patch menangkal beberapa bakteri atau patogen-patogen sebelum memasuki jaringan limfoid. Berikut kami lampirkan daftar pusaka. Apabila banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.